Untuk on cam semuanya, biar bisa kelihatan semua ya. Oke, terima kasih untuk atas kesempatannya. Dari saya Dito terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di tempat pagi ini semua pada sehat-sehat semua ya. Untuk kali ini kita pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara Pekan Kreativitas Pelajar dengan tema memanfaatkan teknologi untuk berkarya. Dan sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Fadela Muhammad Habibi, sebagai yang akan memandu selama jalannya acara pada pagi hari ini. Dan untuk yang terhormat, dan nanti urutan sambutan adalah yang pertama ada Iqbal Maulana Razak selaku Ketua Pelaksana. Lalu ada Muhammad Aldi Syah Rahman sebagai Ketua BEM Bina Insani. Lalu selanjutnya ada Bu Rita Arifin Eskom Mkom selaku Dekan Fakultas Informatika. Dan selanjutnya ada Bapak Indra Muiz SSMM selaku Rektor Bina Insani. Dan juga teman-teman yang hadir pada acara pagi hari ini. Dan sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara untuk pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Universitas Bina Insani. Yang selanjutnya ada sambutan-sambutan dari Ketua BEM, ada Ketua Pelaksana, dan Dekan Fakultas Informatika, lalu ada dari Rektor dari Universitas Bina Insani. Dan selanjutnya itu ada sesi pemaparan materi dari Paruli Pramudita STMkom dengan tema memanfaatkan teknologi untuk berkarya. Lalu untuk sesi terakhir kita ada sesi tanya jawab dan penutup lalu dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita acara ini dengan acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Universitas Bina Insani. Untuk semua hadirin diharapkan ikut menyanyikan lagu di dalam hati dan diharapkan semuanya on cam ya. Oke, terima kasih.
Ya, selanjutnya dilanjutkan pada Universitas Bina Insani. Silakan. Di bawah naungan kampus hijau Bina Insani, ku ditempa dan dibina menjadi pengemban amanat Bunda. Ku amalkan dan ku abdikan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Bina Insani. Di sanalah ku raih cintaku. Universitas Bina Insani, gerbang awal menuju insan harapan bangsa. Kampus hijau Bina Insani, kan ku puja selamanya. Mari tegakkan kampus kita, Bina Insani, jayalah kau selamanya, menjadi tumpuan nusa dan bangsa. Ku berjuang dan ku berkorban demi alma mater tercinta. Universitas Bina Insani, di sanalah ku raih cintaku. Universitas Bina Insani, gerbang awal menuju insan harapan bangsa. Kampus hijau Bina Insani, kan ku puja selamanya. Baik, terima kasih atas kesempatan tadi untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Bina Insani. Dan untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan. Dari sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Iqbal Muhammad Rozak selaku Ketua Pelaksana pada acara pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bang Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah ikut gabung. Untuk yang terhormat Bapak Dr. Indra Muiz SMM selaku Rektor Universitas Bina Insani. Selanjutnya ada Ibu Rita Wayu Arifin Eskom Mkom selaku Dekan Fakultas Informatika. Bapak Ruli Pramudita STMkom selaku pemateri, Ibu Nadia Safitri STMkom selaku kemahasiswaan, dan Bang Ali Syarahman selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Bina Insani University. Dan teman-teman yang sudah bergabung, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengundurkan kehormatan saya kepada kalian. Saya selaku Ketua Pelaksana Webinar, bertemakan memanfaatkan teknologi untuk berkarya yang alhamdulillah dapat terlaksana hari ini. Semoga dengan adanya webinar ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila dari saya ada kesalahan kata.
di dalam acara maupun penyebutan gelar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya, Kak Iqbal. Lalu sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Aldi Syah Rahman, selaku Ketua BEM Universitas Bina Insani. Waktu dan tempat, kami persilakan. Tes, kedengeran nggak suaranya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita bisa berkumpul pada acara webinar yang bertemakan kewirausahaan teknologi. Selain itu, marilah kita panjatkan juga salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Indra Muiz, SSMM, selaku Rektor Bina Insani University. Yang saya hormati, Ibu Lucia Ridiani, Dr. Anda, AKMM, MAK, CA, Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya. Yang saya hormati, Bapak Ruli Pramudita, ST, MKOM, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika. Yang saya hormati, Ibu Rita Wahyuni Arifin, MKOM, Ketua Jurusan Manajemen Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak. Dan seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga seluruh kepanitiaan anggota BEM Universitas Bina Insani yang telah berkontribusi untuk mempersiapkan acara webinar ini semaksimal mungkin. Dan juga teman-teman peserta yang hadir dalam webinar ini, semoga nanti apa yang dipaparkan oleh pemateri dan juga sesuai acara yang ditemakan ini, itu menambahkan ilmu untuk teman-teman semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, juga peserta yang hadir pada webinar kali ini, yang telah hadir dan juga ingin atau excited dalam webinar yang sudah diselenggarakan oleh kami. Tentu saja ini adalah salah satu kesempatan emas bagi kita, bahwasanya webinar kewirausahaan ini itu cukup bergengsi, bisa dikatakan bergengsi, karena sekarang adalah musim kita harus berkembang, kita harus self management. Kita tidak bisa lagi untuk mengandalkan orang lain untuk bisa memajukan diri sendiri. Oleh karena itu, kita, siapa lagi kalau bukan kita, yang bisa mendorong diri kita sendiri. Tentu, apa yang sudah kita dapat nanti di dalam webinar ini, kita implementasikan ke masyarakat, sesuai di dalam perguruan tinggi ketiga. Lalu juga ke teman-teman, jangan pernah ilmu yang sudah didapat itu dipendam secara sendiri. Insya Allah, kalau kalian berbagi apapun itu, apa yang kalian bagi, tentu hal yang positif, itu akan menjadi berkah dan pahala terus-menerus. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga teman-teman sehat selalu, dan dimohon pastinya untuk menyimak seisi seluruh webinar ini, karena selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentu di akhir acara kita akan membagikan sertifikat untuk webinar di sini. Dan juga terima kasih kepada Ketuplak, yaitu Mas Iqbal, sudah merancang keseluruhan acara pada hari ini. Cukup sekian akhir kata dari saya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata. Saya Muhammad Ali Syarahman, Ketua BEM Universitas Bina Insani. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Adis atas sambutannya ya. Lalu untuk sambutan ketiga akan disampaikan oleh Bu Rita Wahyuni Arifin, Eskom Mkom, selaku Dekan Fakultas Informatika.
Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin tes suara apakah terdengar? Ya, terdengar, Bu. Baik, terima kasih ya MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Insani, Bapak Dr. Indra Muiz SSMM. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Informatika, Bapak Ruli Pramudita STMkom. Yang saya hormati Kepala Bagian Kemahasiswaan Ibu Nadia Safitri STMkom. Dan juga yang saya hormati Ketua BEM Saudara Aldis Rahman, ya M. Aldis Rahman. Dan yang saya cintai para mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Bina Insani dan juga kepada seluruh panitia dan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan webinar pagi hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkahnya ya. Sekalipun kita masih dalam kondisi masa pandemi COVID ya, kita masih bersemangat ya dalam mengikuti kegiatan webinar ini dengan tema memanfaatkan teknologi untuk berkarya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa masa revolusi industri 4.0 itu adalah masa di mana seluruh kegiatan kehidupan manusia itu harus beradaptasi dengan segala kecanggihan teknologi, baik informasi maupun telekomunikasi. Dan di dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Ya, banyak contoh unit usaha atau bahkan perusahaan-perusahaan besar kolaps ya akibat tidak siap dan tidak mampu beradaptasi dengan situasi tersebut. Ditambah lagi nanti akan ada isu bahwa Indonesia akan mengalami namanya bonus demografi, yaitu masa di mana jumlah penduduk yang produktif itu lebih banyak dibanding jumlah yang tidak produktif. Nah, dalam menghadapi masa tersebut, ya kita perlu mengupgrade skill dalam bidang IT untuk kita bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Jadi saya merasa senang sekali ya dengan BEM mengadakan kegiatan seperti ini dan harapannya melalui kegiatan ini para mahasiswa, para peserta itu bisa mendapatkan pengetahuan, pencerahan gitu ya, pemikiran dan kemampuan terhadap skill yang mudah-mudahan nantinya akan bermanfaat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Dan melalui pengenalan teknologi akan meningkatkan karya dan peluang ke arah yang lebih baik. Dan pesan dari saya, marilah ya kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sebaik-baiknya, aktif berdiskusi dengan narasumber yang menurut saya juga sangat ahli di bidangnya, dan saya rasa pasti banyak manfaat yang akan kita peroleh ya dalam kegiatan ini. Tak banyak ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti kegiatan ini, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat di kemudian hari. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Salam sehat dan selamat pagi semuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Bu Rita waktunya, terima kasih kembali sambutannya juga. Lalu untuk acara selanjutnya itu ada sambutan keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Muiz SSMM selaku Rektor Universitas Bina Insani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Habibi ya. Bisa dengar suara saya Mas Habibi? Bisa Pak. Bisa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, ya. Teman-teman yang ada di rektorat, mungkin yang hadir pada hari ini, ya, Wakil Rektor 1 bidang pendidikan dan kemahasiswaan, Wakil Rektor 2 bidang sumber daya,
Pak Solahuddin dan Bu Lucia Aridiani, teman-teman yang ada di dekanat, kebetulan hari ini dari Fakultas Informatika, Ibu Rita Wahyuni Arifin, Eskom Mkom, teman-teman yang ada di BKKNH, ya, Kehumasan, Kemahasiswaan, dan Karir. Dalam hal ini ada Bu Nadia, Bapak narasumber yang ada pada hari ini, Pak Ruli, yang ya sama-sama kita hormati bersama ya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bina Insani, Aldis, Muhammad Aldisyah, juga panitia pelaksana, ya, Mas Iqbal ya, dan untuk teman-teman yang hadir pada hari ini sebagai peserta dari kegiatan Pekan Kreativitas Belajar. Ya. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, ya. Terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kegiatan ini. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak di akhir zaman kita akan nantikan syafaat beliau. Ya. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan betapa saya bahagia sekali pada hari ini ya, karena Badan Eksekutif Mahasiswa Bina Insani sudah menghelat acara ini. Acara ini menurut saya sangat luar biasa, ya. Seperti yang dibilang oleh Bu Rita tadi, ini suatu hal yang kita harapkan memberikan inspirasi dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada peserta, ya. Oleh karena itu tadi Bu Rita sudah mengajak kita semua agar berpartisipasi, ya. Kalau nanti narasumber menyampaikan terus diminta bertanya, kita rebutan ya untuk bertanya. Nah, tadi juga Bang Muhammad Aldisyah juga sudah memberikan masukan-masukan kepada peserta semua ya, agar turut berperan aktif juga dalam kegiatan ini. Itu yang pertama saya ingin sampaikan ya. Yang kedua terkait dengan tema yang diusung ya, memanfaatkan teknologi untuk berkarya, ini juga tema yang luar biasa ya. Ini kaitannya sih sebenarnya kalau kita itu tamat dari kampus, kita bisa menjadi seorang profesional atau bekerja di sebuah perusahaan menjadi karyawan. Dan kemudian kita pasti akan menggunakan teknologi-teknologi yang ada saat ini untuk melahirkan karya, gitu ya. Atau kita menjadi pewirausaha. Nah, pewirausaha yang menggunakan teknologi itu adalah yang disebut dengan technopreneurship, ya. Kewirausahaan yang berbasis teknologi. Nah, kalau kita berwirausaha aja atau entrepreneurship, kewirausahaan, tidak menggunakan teknologi, itu kita mudah untuk di-copycat oleh orang. Di-copycat itu berarti dicontek oleh orang. Ya. Nah, jadi konsep kewirausahaan yang relatif lebih aman terhadap persaingan itu adalah ketika memanfaatkan teknologi untuk berwirausaha. Nah, karena itu merupakan CPL ya. CPL itu capaian perkuliahan, capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Kalau tidak menjadi profesional bekerja di sebuah perusahaan, kalau enggak kita menjadi wirausaha ya.
kaitannya adalah dengan technopreneurship. Maka di kampus kita diajarkan bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk gitu ya. Ya, melalui teknologi itu sendiri gitu. Makanya kalau di teknik informatika itu kita mengenal adanya kompetensi di bidang IoT, ya, Internet of Things gitu. Ya, dengan harapan kita bisa melahirkan produk-produk teknologi yang berbasis kepada solusi terhadap masalah kesehari-harian dan kebutuhan serta keinginan pasar gitu ya. Dan intinya adalah dalam upaya untuk mempermudah hidup kita gitu. Maka kita menciptakan teknologi atau alat teknologi yang berbasis kepada Internet of Things gitu. Basis kepada internet seperti itu. Nah, ini ada di jurusan Teknik Informatika. Nah, bagi kita-kita yang sedang belajar di rekayasa perangkat lunak, ya, kita sedang berhadapan dengan bagaimana kita secara kreatif menciptakan games gitu, menciptakan produk-produk teknologi yang berbasis kepada misalnya untuk perancangan sistem informasi misalnya. Nah, itu kita dapatkan di program studi sistem informasi itu sendiri. Sementara untuk hal-hal yang terkait dengan multimedia, kita bisa dapatkan di manajemen informatika. Semua program studi yang ada di Fakultas Informatika ini, luarannya adalah mahasiswanya mampu menghasilkan produk-produk ya. Produk-produk itu berarti kalau tidak barang, kalau tidak jasa gitu ya. Dan ini adalah cikal bakal dari kewirausahaan. Nah, kemampuan dalam membuat produk-produk itu, produk-produk teknologi itu yang disebut dengan kreativitas. Nah, gitu. Ya, itu yang disebut dengan kreativitas. Nah, kreativitas ini, saudara-saudara semua, ini menjadi sangat mahal sekali saat ini. Ya. Sebagai contoh saja, kalau saudara-saudara semua ini main-main ke Jababeka, ya. Di Jababeka itu kita bisa menemui 1.500 perusahaan multinasional. Nah, kita punya 5 kawasan di Bekasi ini. Salah satunya adalah Jababeka. Nah, di Jababeka itu sangat luas sekali ya. Ada 1.500 perusahaan multinasional, pabrikan. Mereka itu sebagian besar ya, boleh dikatakan 90% itu dari Jepang. Dan sisanya adalah dari berbagai negara seperti Korea, Cina, Australia, Amerika, dan lain sebagainya. Nah, di situ orang Indonesia yang menggantungkan hidup ya sebagai operator ya, itu ada 6 juta orang di satu kawasan. Sementara orang Jepang itu ya mungkin hanya 10% dari jumlah itu orang Jepangnya kerja di situ. Nah, mereka bekerja di tampuk pimpinan. Mereka bekerja di negara kita, mengelolakan bisnis-bisnis yang seperti itu, karena memang mereka itu ternyata dari kecil itu sudah diajar tentang konsep mencipta. Nah, ini masalahnya. Konsep mencipta. Bagaimana mencipta produk-produk, teknologi. Nah, sementara kita ini lemah di situ. Sebagai bangsa kita ini lebih ke arah konsumtif, kita lebih membeli. Bayangkan kita nggak mampu bikin peniti aja, kita nggak mampu bikin peniti yang dijual sama orang Cina itu. Ya. Bikin korek kuping pun kita nggak mampu. Nah, ini sebuah renungan ini. Ini kita harus membangkitkan ya semangat berkarya kita ya, terutama yang berkarya untuk dalam bidang teknologi ini. Ya, agar kita menjadi bangsa-bangsa yang kreatif dan produktif gitu. Nah, saya dulu pernah ke beberapa negara, salah satu negara itu Hong Kong ya.
saya berhenti di sebuah tempat, ternyata mereka ada beberapa istilah tuh making house istilahnya. Jadi house of makers. Jadi rumahnya para pencipta. Jadi mereka ada 4 lantai. Lantai pertama itu mainnya kayu. Semua produk-produk yang berbasis kayu main di lantai 1. Nanti ada lagi berbasis plastik. Semua produk-produk yang berbasis plastik main di lantai 2. Nanti ada lagi yang metal, lantai 3. Nanti ada lagi yang sifatnya adalah tentang komputer, itu main di lantai 4. Nah, anak-anak kecil, anak-anak elementary school gitu, SD, SMP, mereka masuk dengan sebuah konsep ke setiap lantai itu, kemudian dia ada yang menjamu mereka untuk kemudian ditanya, ini adik mau bikin apa hari ini? Gitu. Nah, kemudian mereka di coaching, difasilitasi sampai nantinya mereka bisa menciptakan sebuah karya, gitu, sebuah produk. Nah, ini bagaimana orang-orang dunia maju mengasah anak-anak bangsanya untuk mencipta, gitu, untuk kreatif, gitu. Nah, ini himbauan bagi adik-adik yang masih berstatus pelajar. Nanti kalau kuliahnya di Bina Insani, nanti akan dilarikan ke arah bagaimana menjadi makers, bagaimana menjadi para pencipta produk-produk. Dengan basisnya adalah teknologi. Nah, makanya hari ini temanya memanfaatkan teknologi untuk berkarya. Nah, ini keren sekali. Nah, jadi harapan saya agar betul-betul ini tidak hanya sampai di sini. Ya, harapan saya sih sebenarnya bagaimana nanti teman-teman di jurusan ya ini memfasilitasi dengan adanya inkubator. Bagaimana nanti akan ada inkubator untuk produk-produk yang dihasilkan sehingga luarannya adalah ke pada hilirisasi mungkin nantinya dummy untuk mass pro, untuk diproduksi massal. Ya. Dan syukur-syukur nanti ada di antara inkubator-inkubator itu yang siap dikedai rekakan, gitu, dimasukkan ke dalam kedai reka sehingga ketemu mitra bisnisnya, gitu. Sehingga kemudian nanti ada pembiayaan untuk memproduksinya secara massal dan dikomersialisasikan. Nah, jadi ini adalah sebuah trigger, ya, sebuah pendorong agar nanti kita sampai ke hilirisasi produk-produk dari hasil kerja mahasiswa. Itu harapan saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa sinergi ya dari BEM ya, dari mahasiswa, dari pelajar ya yang hadir di sini bisa masuk ke dalam inkubator tersebut gitu, berkolaborasi dengan kakak-kakak mahasiswanya gitu. Jadi kita keluarga besar Bina Insani bersinergi untuk menghasilkan produk-produk yang ke depannya itu bisa dikomersialisasikan. Kan keren juga, muda-muda sudah punya paten gitu. Keren banget itu ya. Baru status pelajar SMA, SMK sudah punya paten ya. Nah, itu berarti kebanggaan. Nah, sehingga kita bisa merubah bangsa kita ya. Dari bangsa yang masyarakatnya itu konsumtif menjadi kreatif, produktif dan berbasis kepada making gitu, menciptakan gitu. Sehingga nanti kita akan lahir usahawan-usahawan yang berbasis teknologi dalam kerangka technopreneurship yang sukses ke depannya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap ya panitia yang bertugas ya yang digawangi oleh Mas Iqbal ini ya, luar biasa. Mudah-mudahan diberi diberi inilah balasan setimpal oleh Allah ya atas prakarsanya ini ya, tenaganya, pikirannya sehingga membuat kegiatan ini dari hanya sebatas ide ya abstrak sekali menjadi proposal, menjadi tertulis dan diimplementasikan pada hari ini menjadi konkret gitu. Makes your dream come true lah. Ini satu bentuk dari kesuksesan sih sebenarnya ya. Untuk itu saya mengucapkan salam sukses buat panitia ya. Semoga
nanti ke depannya semakin bagus. Dan saya pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta, ya, mewakili panitia, gitu ya. Ya, kalau seandainya ada hal-hal yang belum sempurna, ya mohon dimaafkan. Ya. Karena sejatinya tentunya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, ya. Kita manusia tentunya syarat dengan kesalahan dan kelemahan, ya. Saya akhiri dengan pantun, ya, dari Bekasi ke Jakarta. Ya. Terima kasih, demikian dari saya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Habibie, silakan Habibie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya ya Pak dan pantunnya. Oke. Oke, untuk acara selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi dari Bapak Pramudita, STMkom. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, baik Mas Habibie, terima kasih, luar biasa. Ini MC terdahsyat kita ya. Wah. Selamat pagi semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang besar-besar bagi panitia dan yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dr. Indra Muiz, SSNM. Lalu ada Ibu Dekan Fakultas Informatika, Ibu Rita Hyuni, Menkom, ada Ketua BEM, ya, Mas Muhammad Aldiansyah, luar biasa sudah mewadahi acara ini, dan juga Ketua Panitia, ya, ada tadi Mas Iqbal, dan seluruh peserta yang sudah hadir di pagi yang cerah ini, ya, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semua, ya, untuk bisa sharing bersama-sama, ya, di pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat, ya, walaupun misalnya di hari ini teman-teman banyak yang berpuasa, ya, tapi itu tidak jadikan alasan untuk kita tidak bersemangat, ya. Oke, hari ini kita akan sharing, ya, kebetulan kemarin panitia minta saya untuk sharing di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuka wawasan, ya, untuk teman-teman semua, baik itu yang dari SMA, SMK maupun yang teman-teman dari perkuliahan, ya, mahasiswa-mahasiswi. Oke, tema yang kita angkat di hari ini adalah memanfaatkan teknologi, ya, untuk berkarya. Wah, tadi beberapa sambutan dari Pak Rektor, dari Ibu Dekan juga sudah, dari Ketua BEM dan Ketua Pelaksana sudah beberapa yang menyebutkan bahwa wah, kita ini pemuda-pemudi yang memang harus jadi tumpuan bangsa, ya, untuk banyak menghasilkan karya-karya yang positif, tentunya bagi diri kita, bagi keluarga, ya, maupun bagi negara kita, ya. Oke, kita mulai saja, ya, kalau gitu, ya. Kita izin share screen dulu. Mas Habibie ini salah satu juga, ya, penggiat karya, ya. Oke, ini slide-nya. Slide itu, ya. Oke, sudah terlihat kah materinya? Halo. Sudah Pak, sudah Pak, sudah terlihat. Sudah, ya. Oke, sip. Berarti kalau sudah. Oke, manfaatkan teknologi untuk berkarya. Di sini saya ambil pemuda Indonesia berkarya. Nah, jadi harapan saya teman-teman semua, dan karena peserta hari ini mayoritas adalah anak muda, ya, pemuda dan pemudi di Indonesia yang saya yakin punya semangat yang sangat tinggi. Nah, kenapa itu? Ini salah satu buktinya adalah teman-teman mau bergabung, ya, di webinar hari ini di hari Sabtu pagi, yang di bulan Ramadan pagi-pagi biasanya masih malas-malasan, ya, karena bangun sahur, ya, walaupun nggak tahu bangun sahurnya kesiangan atau enggak tuh, ya. Ada juga mungkin kalau Sabtu pagi ada juga yang main, ya, yang
jalan-jalan mungkin ya, refreshing karena kepenatan bersekolah, apalagi sekolah online saat ini ya. Nah, tapi teman-teman masih mau menyempatkan waktunya ya untuk sharing bersama ya, belajar bersama bersama saya sama teman-teman di sini. Oke, seperti apa sih teknologi itu gitu ya? Lalu karya-karya apa sih yang bisa kita buat gitu ya untuk bisa bermanfaat atau melakukan hal-hal positif di zaman saat ini gitu ya. Wah, ini sangat luar biasa ya, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan teknologinya dan banyak sekali peluang-peluang kita untuk berkarya ya. Zaman sekarang ini banyak sekali kesempatan-kesempatan bagi teman-teman ya, pemuda-pemudi yang dahsyat ini ya. Kita lihat pertama isu saat ini ya. Di sini tercatat ya data daily time spent on media ya di tahun 2021 data statistiknya bahwa saat ini itu ya terutama masyarakat atau pemuda-pemudi ini maksudnya kan ke Gen Z ya, generasi Z, di mana semua aktivitasnya itu dihabiskan di sebuah media ya. Nah, di sini dilihat ada yang saya tandai berwarna biru, yang paling besar itu menghabiskan itu di time spent using internet ya, all devices. Itu sekitar 8 jam 52 menit ya seharinya. Dalam sehari itu ada 24 jam ya, 8 jamnya seperti jam kerja berarti ya. Udah hampir 9 jam itu di internet ya. Menggunakan apa? Semua device ya. Apakah dari smartphone, apakah itu dari laptop, dari PC atau dari tabletnya ya. Semuanya itu dihabiskan di internet. Ya. Lalu yang kedua itu 3 jam 14 menit, nggak tahu ya, ini perkiraan aja, saya yakin ini bisa lebih dari 3 jam sih kalau masalah yang ini nih. Time spent using social media. Wah, saya yakin ya, dari mulai bangun tidur ya sampai mau tidur ya, biasanya yang dicek langsung handphonenya tuh. Oh, handphone di mana nih? Gitu ya. Udah gitu, udah ngecek handphone, bukan ngecek email ya, saya yakin ngeceknya apa? Sosial media. Wah, ada story apa nih yang baru ya, ada feed apa nih, berita apa yang baru gitu ya. Itu pastilah, saya yakin. Kenapa? Saya juga salah satu pelakunya ya. Menghabiskan waktu banyak di sosial media. Nah, tapi bagaimana nanti penghabisan waktu kita yang sangat banyak di media ini menjadi punya manfaat gitu ya, punya manfaat untuk siapa? Untuk kita ya, untuk keluarga misalnya, atau misalnya teman-teman mungkin, dan sampai yang lainnya yang lebih besar lagi ya, untuk bangsa dan negara Indonesia gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah time spend-nya playing games on game online atau game konsol. Lagi sekarang game online ini sudah sangat banyak sekali ya. Saya yakin ini tadi ya Mas Habibie juga salah satu pencandu game online juga sepertinya. Dan mahasiswa ya, siswa-siswi sekarang, pemuda-pemudi Indonesia juga banyak sekali yang menghabiskan waktunya di game online ya. Apa itu game online atau game konsol juga banyak ya. Tapi itulah yang mereka lakukan di 1 jam 16 menit ini. Tapi saya yakin nggak mungkin 1 jam sih kalau main game ya. 1 jam itu kayaknya kurang ya, bener nggak? Oke ya. Nah, ini nanti jangan terlalu serius ya, maksudnya ini kan bukan ajang penyampaian kuliah atau mata pelajaran yang teman-teman sering saksikan di hari Senin sampai Jumat mungkin ya. Saya ingin nanti interaktif aja gitu ya, supaya kitanya enak juga untuk sharing gitu ya, dan saya juga enak untuk menyampaikan apa yang sudah saya alami dan apa yang saat ini sedang terjadi gitu ya. Nah, artinya apa? Ini di tahun kemarin ya, dan itu setiap tahunnya selalu meningkat di mana daily time spent on media ini. Ya, artinya semuanya sudah bergeser dari kehidupan yang real gitu ya, maksudnya real tuh secara fisik gitu ya. Nah, itu sudah beralih ke media semua gitu ya. Artinya apa? Nah, artinya itu trafficnya sangat tinggi ya. Kalau bicara traffic, nah berarti banyak orang yang ada di sana ya. Artinya apa? Berarti akan banyak orang juga yang akan bisa bertransaksi, ada juga yang banyak bisa berkarya ya. Nah, seperti itu. Karena sekarang udah kalau dulu kan mungkin masih kebatas waktu ya.
sebatas tempat, misalnya kalau misalnya mau pamer karya di mana nih, nggak ada tempatnya ya, nggak ada waktu juga misalnya atau apa ya. Nah sekarang ini dengan adanya media ini, wah kita bisa memutus itu semua ya. Jadi ruang dan waktu ini sudah bisa kita tembus gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu teknologi seperti apa nih ya yang bisa kita manfaatkan gitu ya? Artinya apakah kita hanya bisa mainin sosial media kah ya, atau apa nih yang bisa kita manfaatkan untuk bisa berkarya tentunya. Berkarya dalam hal yang positif ya. Itu apalagi sampai karya-karya kita ini bisa menghasilkan gitu ya. Dalam arti misalnya dapat penghasilan dari hasil-hasil karya yang kita buat. Ya, kita lihat di sini. Oh, banyak sekali. Ini contoh-contoh saja yang coba saya up gitu ya, beberapa platform teknologi yang bisa kita gunakan untuk apa? Nah, untuk berkarya tentunya. Ya, yang pertama mungkin wah ini dari logo-logonya udah nggak asing saya yakin ya. Nah, ada YouTube gitu ya. Banyak sekarang orang berkarya di lewat YouTube karena apa? Mungkin yang suka bikin video ya, bikin konten-konten digital berbentuk video, apa itu video pembelajaran misalnya. Oh, saya sukanya ngajar nih. Ya udah misalnya kita bikin yuk sebuah konten untuk video pembelajaran di YouTube misalnya. Atau misalnya apa nih? Saya sukanya jalan-jalan misalnya ya. Ada tuh saya banyak juga lihat konten-konten YouTube itu isinya ya hanya apa namanya? Si kreatornya ini jalan-jalan gitu ya ke tempat-tempat wisata gitu ya. Atau misalnya ke tempat-tempat kuliner ya. Nah, jadi doyannya makan gitu ya. Nah, kalau biasanya makan kan kita bayar ya. Nah, dengan kita bikin konten itu bisa jadi konten itu kita makan dan dibayar gitu ya. Nah, kan enak ya. Nah, gitu. Wah, ini yang suka makan, wah, peluang saya nih sepertinya nih. Udah makan dikasih uang lagi ya. Wah, biasanya kan kalau udah makan bingung ya, siapa nih yang mau bayar gitu ya. Nah, itu YouTube banyak. Oh, YouTube ini powerful sekali ya. Nah, di situ juga kita bisa ngiklan ya. Misalnya kita jualan produk atau jasa, kita juga bisa mengiklan itu di YouTube Ads-nya. Jadi tidak hanya kreatornya, tapi kita juga bisa mengiklankan itu di YouTube. Nanti dari YouTube itu kita bisa dapat penghasilan, gitu ya. Konten apa lagi nih kalau di YouTube yang bikin video? Oh, apa sukanya mancing misalnya? Ya udah, ya kamu bikin video tentang kamu mancing di mana gitu ya, misalnya di tempat-tempat yang berbeda itu ya, ada di danau ya, mungkin di rawa-rawa ya, di laut misalnya dimanapun itu ya. Jadi kalau saya lihat polanya yang bikin-bikin konten YouTube banyak juga yang based on hobi ya. Jadi banyak orang bilang kan enak kalau misalnya hobinya itu dibayar gitu ya. Tapi kata yang udah hobinya dibayar, saya bingung kalau udah hobi dibayar, saya main apa katanya. Karena hobinya itu kerjaan katanya. Oke ya, terus ada lagi apa Instagram. Nah, Instagram nih. Wah, Instagram nih pasti yakin sering banget dibuka nih setiap hari ya. Setiap hari pasti dibuka nih, saya yakin ya. Ngapain aja? Ya, update story ya. Update story-nya apa aja? Biasanya yang update, ada yang suka sering update event-event misalnya ya, sharing informasi. Ada juga bisa yang karyanya apa suka masak, dia bikin IG apa Reels sekarang ya, ada IG Reels, bikin tuh cara masak ya, menu masakannya seperti apa. Itu kan bermanfaat ya. Artinya kebermanfaatan atau karya-karya ini bisa banyak hal sekali ya, kita bisa gali di situ. Nah, di Instagram banyak. Lalu ada TikTok. Nah, TikTok juga luar biasa ini ya, yang awalnya hanya untuk joget-joget ya, ternyata sekarang wah, TikTok ini mulai merambah untuk marketing ya. Wah, marketing lewat TikTok karena awareness-nya dari user ke TikTok juga sudah mulai besar ya sekarang ya. Luar biasa gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan traffic-traffic yang ada di sana. Ya. Lalu apalagi Facebook ya, Facebook juga udah sangat besar platformnya ya, udah berdiri sejak lama ya. Di situ juga banyak sekali yang menghasilkan apa, men-share karya-karyanya ya. Lalu ada Dribbble. Nah, ini beberapa platform untuk kita sharing portofolio ya. Ada Dribbble, ada Medium, ada Behance misalnya. Atau kalau yang LinkedIn juga bisa ya untuk update portofolio kita supaya orang-orang lain juga tahu ya siapa nih sebenarnya diri kita itu gitu ya.
Nah, itu biasanya disebut dengan personal branding gitu ya. Dribble. Nah, Dribble biasanya desain-desain ya, desain UI UX gitu ya, aplikasi-aplikasi itu juga bisa di sana ya, di-upload contohnya. Lalu di Medium lebih luas lagi karena bisa menyampaikan portofolio secara lebih detail ya. Misalnya kita pernah ikut project apa gitu ya, lalu kita jelasin satu persatu ya tahapannya apa yang kita lakukan. Projectnya apa? Apa aja bisa ya. Apakah itu teman-teman misalnya sukanya apa? Desain ya bisa. Project desain yang pernah dilakukan apa? Diceritain di Medium. Ya. Lalu apalagi misalnya sukanya masak, ya silakan. Misalnya teman-teman punya menu andalan gitu ya, menu rahasia, tapi nggak rahasia lagi kalau udah masuk Medium ya, karena orang-orang udah pasti tahu ya. Tetapi apa? Itu kan karya-karya teman-teman semua gitu ya. Coba buat akunnya, lalu bikin. Atau misalnya sukanya bikin software, ya, software development. Silakan, bikin software apa, lalu tahapannya apa, bikin software itu kayak gimana. Ya. Jadi ketika orang lain mau nge-hire, itu tinggal ngelihat Medium, Dribbble, atau Behance, atau sosial media juga sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan itu melihat pribadi kita tuh dari situ. Ya. Nah, beberapa perbankan di Indonesia ini yang BUMN, biasanya ketika kita rekrutmen, itu dia minta akun medsos kita. Ya. Kita lihat tuh misalnya dari Instagramnya. Nah, nanti si HRD-nya ini akan ngecek ya akun kita itu, kebiasaan kita seperti apa ya, ngapain aja gitu ya. Nah, itu jadi pertimbangan sekarang untuk penilaian rekrutmen. Nah, jadi teman-teman misalnya yang masih kerja atau sekarang masih sekolah ya, lalu ada juga yang masih kuliah. Nah, itu peluang nih untuk bisa memperbaiki portofolio kita di media-media digital seperti ini, platform-platform teknologi, untuk bisa kita apa ya, bukan pamer ya, tapi ini loh memperkenalkan diri lah ibaratkan gitu ya. Beda kalau pamer kan menyombongkan diri ya, tapi kalau memperkenalkan diri itu kan ibaratkan personal branding, bahwa oh ini loh saya itu seorang software development, khususnya misalnya di Flutter develop, nah, misalnya kayak gitu, atau misalnya saya seorang UI UX designer atau UX researcher misalnya. Nah, itu dilihat dari mana? Nah, dari portofolio yang teman-teman upload di aplikasi-aplikasi seperti ini. Ya, jadi banyak, ini contoh aja. Ya, selain ini banyak sekali aplikasi atau platform-platform yang bisa kita gunakan untuk apa namanya, ber-share ya, men-share karya kita, gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya, jangan takut gitu ya. Dan ini mudah-mudahan jadi wawasan tambahan buat teman-teman semua yang mungkin saat ini masih bingung ya. Misalnya yang senang gambar, ya gambarnya hanya sebatas jadi tumpukan paper misalnya ya, untuk di kanvasnya sendiri, atau misalnya di file laptopnya ya, file apa Adobe Illustrator, apa Photoshop gitu ya, tapi hanya sebatas di penyimpanan sendiri, tapi nggak, orang lain itu nggak tahu gitu ya. Nah, kita mulai show up sedikit-sedikit ya, apa yang pernah kita lakukan, apa karya-karya pernah kita buat gitu ya. Tapi Pak, saya kan apa namanya, karyanya belum bagus, lalu baru sedikit ya. Nah, itu nggak masalah ya. Tapi dari sedikit itu, nah biasanya nanti kalau udah punya akunnya, kita upload satu. Nanti biasanya gini nih, aduh kok saya cuma upload satu ya? Nambah satu lagi. Ya. Kok cuma dua ya, kayaknya seru nih. Nah, ini dari situ mulai jadi habit. Jadi kebiasaan untuk yang biasanya cuma ngupload feed doang, foto-foto selfie, nah, diubah menjadi upload-upload karya. Nah, terus apalagi misalnya ada yang kemarin sempat viral ya di OpenSea ya, mengenai NFT itu ya. Wah, NFT juga sekarang udah mulai banyak yang gara-gara kemarin siapa tuh namanya, yang bikin foto itu ya selama 5 tahun tidak berubah-berubah. Lalu ada Shutterstock. Nah, Shutterstock biasanya kalau yang teman-teman suka fotografi ya, nah, fotografi misalnya hunting foto dimanapun, terus mungkin sekarang masih sebatas foto itu disimpan di hard disk-nya, di file komputernya, ini bisa mulai dipamerkan atau dijual di Shutterstock juga ya. Gitu. Jadi foto-foto kita hasil hunting gitu ya. Kan di Indonesia ini sangat
banyak sekali ya spot foto yang unik gitu ya, yang mungkin di luar negeri nggak ada gitu ya. Jadi kita tuh jangan terlalu wah juga sama tempat-tempat di luar negeri ya. Padahal di Indonesia sendiri tuh banyak sekali tempat yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang etnis gitu ya, yang budayanya kental banget. Nah itu bisa jadi kita jual hasil foto-foto kita di Shutterstock, atau misalnya gambar di Flippic ya. Lalu apalagi nah kalau ini beberapa platform-platform untuk freelance ya, misalnya teman-teman pengen nih kerja sambil sekolah atau kerja sambil kuliah tapi nggak ganggu waktu kuliah sama waktu kerjanya, ya udah jadi freelancer ya, karena kan bebas waktunya tuh ya. Bisa tuh ada Fiverr ya, ada freelancer, ada Upwork dan lain-lain. Banyak sekali sekarang platform-platform untuk menyediakan jembatan ya untuk jadi kita freelance di situ. Jadi kita lihat contohnya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini terdapat data mengenai sosial media platform yang paling banyak digunakan ya. Yang paling banyak itu apa? YouTube ya. Jadi YouTube ini masih yang paling tinggi penggunanya ya, 93,8%. Di mana rata-rata penggunanya itu adalah umur 16 sampai umur 64 tahun ya. Oh, berarti dari mulai anak remaja sampai yang lanjut usia itu masih bisa mengakses sosial media ya, dan masih banyak. Ya karena ada tetangga saya juga gitu ya. Oh, tuh usianya kayaknya udah usia lanjut juga. Wah, tiap hari YouTuber ya di terasnya itu. Jadi sekarang udah lagi bukan nonton TV gitu ya, tapi lebih ke nonton YouTube sekarang itu ya, bergeser gitu. Saya juga udah nggak tahu nih sekarang acara TV itu apa aja ya jadwalnya. Kalau zaman saya kecil mungkin masih hafal ya, apalagi setiap hari Minggu pagi, nah, udah apa tuh rundown-nya ya. Oh, sampai apa rundown TV itu ya. Gitu. Tapi sekarang udah beralih ke YouTube ya. Makanya tidak heran kalau YouTube ini ada di garis terdepan untuk penggunaan sosial media. Yang kedua ada WhatsApp. Nah, wah ini saya yakin banyak sekali yang gunain WhatsApp ya. Lalu Instagram ya, dan Facebook. Nah, ini WhatsApp, Instagram, Facebook, walaupun ini tiga-tiganya satu kepemilikan ya. Nah, ini penggunanya cukup banyak di bawah YouTube. Itu. Terus ada Twitter, Facebook Messenger, Line, LinkedIn, TikTok ya. Nah, TikTok saya yakin ini lama-lama akan meningkat ya, karena sekarang penggunanya sudah mulai bertambah terus, dan sudah bertambah juga orang-orang yang mempromosikan ya produk jasa itu via TikTok. Ya, ini media-media yang sering digunakan ya. Nah, itu teknologi yang bisa kita gunakan untuk apa? Berkarya. Lalu ini rata-rata usia. Nah, lihat. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa profil ya dari pengakses atau di media sosial itu paling tinggi itu adalah di umur 25 sampai 34. Nah, ini umur-umur produktif nih ya. Nah, ini kalau dilihat dari sini ya, dari 18, 24 sampai ke 34. 18 sampai 34 ini range usia yang banyak sekali menggunakan media sosial gitu ya. Dari perempuan atau laki-laki ya. Nah, ini hampir imbang nih. Oh, artinya apa? Saya yakin teman-teman peserta hari ini itu ada di range usia ini. Ya kan? Nah, dari range 18 sampai 34 nih. Itu. Artinya apa? Ini peluang besar sekali bagi teman-teman semua, karena teman-teman ada di range usia yang paling produktif gitu ya. Yang paling produktif untuk apa? Nah, untuk berkarya lah. Ya, jangan sampai untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Nah, silakan teman-teman bisa explore ya. Apa nih? Saya ngapain ya? Gitu ya. Nah, makanya di sini saya bertanya, buat apa karyanya ya? Gitu. Kadang seperti itu, bingung ya, buat karya apa ya? Kira-kira yang cocok saya di mana nih? Nah, apakah main di air? Gitu. Apakah main di mana? Gitu, dunianya. Nah, tapi tenang ya, ini kata Bung Karno nih. Jika kita memiliki keinginan yang kuat ya dari dalam hati, maka seluruh ampuna akan bahu membahu mewujudkannya katanya. Gitu ya. Jadi artinya apa?
ketika teman-teman bingung ya mau ngapain ya, terus apakah yakin atau enggak dengan apa yang kita miliki, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi tenang aja. Yang penting kitanya punya niat, punya keinginan gitu ya. Do it aja gitu ya. Lakukan aja dulu, ngelangkah aja dulu gitu. Nanti juga tahu tuh kayak gimana. Ya. Oke ya, siap ya. Oke. Wah, ini banyak nih. Oke, siap. Kita lanjut dulu. Nah, kan banyak sekali. Kita kasih clue nih ya. Ada misalnya, aduh, saya sukanya nulis nih. Apapun saya tulis, Pak. Apapun pokoknya. Saya nemu ide, saya tulis. Saya lagi jalan-jalan, oh ini terus besoknya saya tulis juga. Nah, tiap malam saya belum tidur, saya nulis, Pak. Apa yang saya lakukan? Ya udah, ya writing ini jadi salah satu peluang juga buat teman-teman. Ya, itu bisa jadi karya teman-teman semua untuk bisa tadi ya kita share di platform-platform yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, saya nulis apa? Apapun ya. Karena nulis ini nggak gampang loh ya. Banyak yang nyepel, oh nulis mah gampang, tinggal nulis gitu ya. Nah, ternyata nulis itu susah loh. Ya ketika udah nulis, nulis apa nih ya. Nah, tapi ada orang-orang yang memang suka nulis. Nah, yang orang-orang suka nulis juga itu bisa jadi karya teman-teman. Ya, apakah itu bikin blog, ya nulisnya di blog atau nulis tadi di Medium, ya, itu juga bisa ya. Nah, terus apa lagi nulis di sekarang ada juga yang namanya UX writing ya atau copywriting ya. Nah, itu kerjaan-kerjaan atau job desk yang sangkut pautnya sama penulisan ya. Jadi nulis apa aja ya, nulis iklan, nulis teks, atau misalnya translate ya, atau yang bisa translate ya. Sekarang banyak jasa-jasa yang menawarkan translate ya, translate bahasa manapun gitu ya. Walaupun sekarang udah ada Google Translate sih ya, tapi masih banyak juga yang buka jasa atau karya-karya melalui translate ini gitu ya. Apakah itu translate buku misalnya atau translate paper ya, karya tulis itu juga bisa. Terus digital marketing. Nah, ini juga kalian bisa berkarya juga di digital marketing. Ya, misalnya ngapain? Banyak ya digital marketing ini, nanti kita lihat satu persatu ya. Ketika lihat di Fiverr, misalnya contohnya kita buka Fiverr ya. Begini ya. Nah, ini banyak nih. Tuh. Ada graphic design, digital marketing, writing ya, translation, ya, video, animasi. Nah, nanti di dalamnya ini teman-teman bisa lihat lagi, itu lebih detail lagi ya. Dari graphic design itu lebih banyak lagi ya. Contoh kita lihat ya. Oke. Ini saya share. Ini kelihatan nggak? Atau masih slide? Si slide, Pak. Oh, masih slide. Oke, berarti saya share dulu. Oke, saya share. Nah, ada ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, nah ini contoh Fiverr ya. Fiverr ini salah satu platform untuk kita bisa jual jasa, produk ya. Lebih tepatnya jadi freelancer gitu ya. Nah, salah satu reformer bisa di Fiverr. Lihat nih, banyak kan? Ini satu tab aja, kalian arahkan mouse, baru di graphic design ini. Ada di logo design, brand style guides, font and typography, business card and so kan. Bikin apa tuh? Kartu nama aja di sini. Ya. Ada di art illustration ya, misalnya bikin NFT, bikin ilustrasi, atau di web design juga ada ya, app design, UX design, landing page design, sosial media, misalnya packaging juga ada ya. Nih, packaging ya. Bikin apa packaging, Pak? Itu loh, bikin pernah lihat ya yang tampilan-tampilan produk secara 3 dimensi gitu ya, atau enggak bungkus packaging yang menarik gitu ya, desain packagingnya itu juga bisa jadi peluang teman-teman untuk berkarya ya. Desain buku ya, cover ya, jangan salah loh, sekarang masih banyak orang yang belum bisa desain, maksudnya ada memang nggak bisa gitu ya, dan akhirnya mereka masih cari desain walaupun itu misalnya desain cover ya, cover buku misalnya. Nah, itu bisa
Lalu engineering ya tuh dari sisi arsitek misalnya, oh saya orang arsitek nih, tapi nggak tahu nih saya jual jasanya ke siapa. Nah, ini ada platformnya ya, teman-teman harus buka wawasan teman-teman semua bahwa di sekitar teman-teman ini peluang tuh sangat banyak banget ya. Tinggal kitanya mau atau enggak ngambilnya. Ya, saya beberapa lihat status-status mahasiswa itu di Bina Insani itu ya. Padahal masih kuliah, itu tawaran kerjanya itu udah kayak bursa transfer ya. Jadi bukan lagi nyari kerja, tapi dicariin ya sama orang. Akibat apa? Akibat update portofolio di media sosial, di media platform-platform portofolio seperti tadi ya. Ada Dribbble, Behance, ada LinkedIn, mungkin bisa di Medium seperti itu ya. Print design, flyer design. Ini yang suka desain flyer aja bisa nggak jual jasanya? Bisa nih, di sini ada tuh flyer design. Brosur ada, poster, katalog, menu desain juga ada ya. Invitation contohnya desain-desain undangan. Sekarang banyak ya yang undangannya gara-gara pandemi tuh ngirim undangannya digital ya. Oh, banyak banget ya. Wah, pokoknya irit lah kalau nikah di pandemi ini ya. Ada yang mau nikah di pandemi ya? Biasa ini promo pandemi loh ya, ngirit tuh. Kesempatan ya. Mungkin itu alasan nanti ngomong ke orang tua ya. Promo Bu, kalau lagi pandemi nikahnya murah ya. Karena semuanya bisa dipangkas ya. Nah ini banyak tuh. Terus ini baru desain. Digital marketing banyak lagi itu. Sosial media marketing, sosial media advertising, ya. SEO, search engine optimizer, lokal SEO, marketing strategi, public relation, misalnya yang sukanya ketemu orang gitu ya. Nah, nemuin orang, kalau diibaratkan ininya mah bisa jadi macomblang gitu ya. Nah, bisa tuh ya. Berpotensi jadi public relation. Konten marketing, video marketing ya, email marketing juga ada ya. Apalagi crowdfunding, banyak sekali, podcast ya, e-commerce, display. Lalu di writing juga banyak sekali tuh. Nah, ini peluang-peluang berkarya teman-teman nih. Ya tinggal tanya sama diri sendiri ya enggak, kira-kira saya apa nih sukanya ya. Oh, kayaknya sih saya sukanya nulis ya. Oke, nulis. Ini ada writing. Artikel and blog post tuh. Jadi banyak loh ya perusahaan-perusahaan atau instansi gitu ya, atau startup, dia punya blog atau punya website tapi bingung mau ngasih atau mau nampilin artikel atau tulisan apa gitu ya. Banyak itu. Artinya mereka nggak bisa nulis ya, mau nulis apa bingung. Nah, lewat platform inilah bisa menemukan yang bingung tadi nyari penulis sama teman-teman yang bisa nulis gitu. Oke. Kan biasanya kalau cewek-cewek tuh apalagi ya, suka bikin apa tuh yang diary ya. Nah, diary Desi misalnya. Diary Mutiara misalnya. Kan ada Mutiara tuh di sini ya. Terus siapa lagi? Kalau Iqbal kayaknya nggak tahu nih, kalau Iqbal suka bikin diary nggak? Diary Iqbal. Aku hari ini ya memasak telur ceplok. Ya, itu kan habit. Maksudnya mungkin kalau bagi kita selama ini itu biasa aja gitu ya. Maksudnya ya biasa aja cuma bikin diary. Loh, itu nggak biasa loh. Ya semua orang bisa bikin diary loh. Apakah itu alasannya sibuk atau alasannya misalnya nggak bisa nulis, ya. Tapi diary itu bisa jadi cikal bakal teman-teman jadi penulis sebetulnya. Karena biasa ya menuliskan apa yang kita lakukan gitu ya. Kayak Raditya Dika itu ya. Nah, itu kan awalnya dari blog. Blognya itu isi dari aktivitas dia sehari-hari. Kalau teman-teman suka baca novelnya, itu isinya itu cuman iya bukan bahasan yang berat gitu ya. Cuman dia ceritain keseharian dia gimana di rumahnya sama adik-adiknya, sama orang tuanya gitu ya, just it gitu ya. Tapi luar biasa kan biasanya jadi karya yang banyak sekali karya yang dihasilkan. Itu dimulai dari hal kecil, dari nulis seharian doang ya. Dari mulai mungkin hari ini saya bangun sahur telat ya. Cuman minum air mineral misalnya. Walaupun mineral water agak keren juga namanya ya. Nah, banyak nih. Creative writing, UX writing, speech writing ya. Atau script writing ya. Sekarang banyak tuh yang bikin
meme-meme video gitu ya kontennya. Jadi videonya video orang, terus kita dubbing gitu ya. Nah, ada juga yang gitu tuh ya. Kemarin lagi viral tentang minyak goreng misalnya. Terus ada video apa tapi kita dubbing jadi seolah-olah ngobrolin minyak goreng gitu ya. Wah, itu banyak lah. Kita bisa kreatif di situ ya. Terus di video animasi ya tadi contohnya kayak gitu ya, video editing, 3D produk animasi, NFT animasi, logo animasi, ya visual effect, subtitle, ya subtitle banyak juga video-video yang belum ada subtitlenya terus kita subtitle. Pak, subtitle gimana Pak? Berarti kita harus ngerti dong apa yang. Tapi kan kita bisa Pak, saya bisa Pak bahasa Inggris, bisa kita translate. Bahkan bukan hanya Indonesia Pak, saya bisa translate ke bahasa Sunda, kita bisa translate ke bahasa Jawa, ke bahasa Betawi, wah bisa, wah itu luar biasa. Ya, jadi konten tuh. Nah, ya pernah saya lihat tuh ya, ada kalau pernah lihat filmnya Crow Zero tuh ya. Nah, itu di subtitlenya diganti atau si dubbingnya diganti sama bahasa Sunda. Wah itu jauh lebih seru saya nontonnya. Karena kebetulan saya orang Sunda kan. Wah, ketika mau berantem tuh, ayo gelut tuh. Jadi lucu gitu ya. Nah itu kan jadi sebuah karya ya. Bahkan kalau sebenarnya jadi karya gitu ya. Yang tadinya mungkin orang nggak paham karena mungkin bahasa asing gitu ya, nontonnya jadi ini apa sih film apa. Tapi ketika kita dubbing dengan bahasa yang memang orang itu sehari-hari pakai, terutama di Indonesia, itu menjadi konten. Gitu ya. Itu. Terus apa lagi? Musik. Nah, ada nih musik. Coba kita lihat. Musik dan audio. Nah, ini banyak sekali nih. Kita klik lagi tuh. Voice over. Nah, misalnya jadi pengisi suara gitu ya. Ada mungkin ada di sini yang suaranya merdu banget ya, gitu ya. Jadi MC tuh. Berarti Pak Mas Habibie tuh ya. Nah, jadi MC tuh ya. Atau jadi pengisi suara juga tuh. Jangan Pak katanya. Dan mengganggu passion saya Pak. Aduh ya, produser session. Nah, misalnya yang suka main gitar, yang suka main musik apa, misalnya seruling, kecapi. Ada yang suka masih main kecapi di sini? Siapa tahu kan ada. Ya. Kayak Mas Habibie kan misalnya kalau suka musik apa, main gitar misalnya untuk ceweknya, gitu ya. Atau oh ya, dia suka ini kayak saya ya, bikin puisi itu ya. Wah, maaf nih Pak Habibie, guys. Efek Anda berteman dengan saya, jadi aja. Oke ya, tuh beat making ya, yang suka ngebeat ya, atau yang suka bikin lagu ya, daripada misalnya lagu-lagu untuk mantan-mantannya ini udah numpuk nih di bukunya, disimpan gitu di kamar ya. Wah, lagu untuk mantan pertama. Nah, itu kan jadi kumpulan lagu-lagu ya, lagu-lagu mungkin lagu-lagu sedih juga ya kalau sama mantan kali ya. Nah, itu bisa jadi karya. Mungkin jadi lagu ya, nanti ketemu jadi sama bisa nyanyi, terus dinyanyiin nama penyanyinya, wah meledak misalnya jadi recording. Wah, recording juga sekarang udah nggak usah mahal-mahal ya, tinggal recording sendiri, upload di YouTube, wah selesai. Banyak sekarang yang penyanyi-penyanyi awalnya dari YouTube ya. Iseng-iseng tapi jadinya malah bagus gitu ya. Sound design ya yang sering ngoprek-ngoprek tentang suara gitu ya, atau musik ya, aransemen musik itu banyak juga di sini ya tuh. Oh ya, nih di sini tuh banyak sekali peluang Anda ya. Terus programming, wah kalau orang ini IT misalnya, wah Pak saya nggak bisa main musik Pak, saya bisanya ngoding Pak. Hidup saya nggak ada ngoding itu kayak nggak hidup Pak. Oh ada yang gitu ya, ada nggak sih? Walaupun saya jarang dengar sih yang gitu ya. Nih lihat WordPress ya, game development. Nah salah satunya tadi di Fakultas Informatika Bina Insani, salah satunya di game development, web programming, ini semuanya dipelajarin semua ya. Support dan IT juga ada di sini ya. Online coding lesson, misalnya kalau kalian udah jago banget, misalnya merasa, oh saya jago banget udah ngoding lah, nggak ada obat ya. Nah, udah bikin tuh, misalnya online lesson. Nah, ini ada sih mahasiswa saya di Bina Insani, dia expert di networking ya. Nah, langsung di bulan Ramadan ini, nah bikin nih lisan ya Ramadan bersama apa? Ngabuburit kalau salah programnya itu ya, ngabubur IT.
Itu udah mulai sama pertemuan berapa kemarin? 4 ya. Sesuai nih setiap hari. Konsisten. Nah, itu salah satu karya juga kita bisa lakukan. Ya. Apakah itu untuk sharing ya atau misalnya untuk tidak harus menghasilkan uang juga ya. Kalau kita memang pengen berkarya itu kan lebih ke passion ya. Kayak seniman-seniman itu kan enggak juga dia berharap seninya itu dibeli orang ya, tapi kayak sebuah kepuasan sendiri aja gitu menghasilkan karya-karya itu. Benar nggak, Mas Habibie? Weh, jangan gini-gini aja nih. Oke ya, nah database, data processing, data engineering, data science, dan lain-lain. Convert file aja ada di sini. Coba lihat ke convert file. Pak, saya nggak bisa ngoding, nggak bisa bikin video, nggak bisa apa lagi, networking apalagi, saya cuma bisa convert file, Pak. Ada loh di Fiverr. Ya. Maksudnya peluang itu, oh berarti ada orang loh yang nggak bisa convert file. Ada user testing ada ya. Nah, terus apa lagi? Bisnis, lihat. Ada apa aja di sini. Nah, ini lihat nih. Data entry. Kita lihat ya. Ini masa iya sih kalian nggak bisa data entry, bener nggak? Entry data. Ya nggak? Nih. Mana tadi data entry? Data entry. Oh, nggak muncul di sini ya. Tadi ada data entry, coba bayangin nih. Data entry, kita klik. Ya, nih lihat. Tuh. Data research, data entry, data proses. Data entry tuh. Ada layanannya. Jasa data entry ada. Tuh. Express delivery, Excel, data entry. Pak, saya cuma bisa Excel, Pak. Saya udah berusaha sekuat tenaga, belajar matematik, belajar ini, belajar itu. Cuman Excel, Pak, yang saya bisa. Wah, bisa. Berpeluang tuh karya. Ya, bisa juga nih karya Excel. Ya. Karena ini saya banyak ketemu itu adalah ketika suruh berkarya gitu ya, bingung ya karyanya mau ngapain ya. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Saya nggak yakin kalau nggak bisa apa-apa ya. Kalau nggak bisa apa-apa, nggak mungkin teman-teman bisa hidup sampai sekarang nih. Dan nggak bisa juga ngopi sambil ketawa-ketawa ya. Orang Indonesia itu kan gitu ya. Apapun masalahnya masih bisa ketawa sambil ngopi ya. Sambil sarungan, kan nggak Mas Habibie ya? Ini salah satu ini pencetus sarungan. Oke, itu banyak ya. Data entry, data service, Excel data entry. Wah, ini banyak. Ini yang ibaratkan ya, ini kan nggak terlalu rumit gitu ya. Apa karya yang bisa kita lakukan, jasa apa yang kita punya itu nggak rumit sih. Jasa data entry. Ya. Itu pun ada. Bahwa banyak juga orang memang, berarti artinya banyak orang di luar sana yang butuh bantuan jasa entry. Nah, teman-teman kalau misalnya masuk ke project ya atau ke migrasi sistem, pindah misalnya migrasi data, migrasi sistem, itu kan datanya harus di entry, enggak? Terus juga misalnya ada perusahaan yang memang data arsipnya itu masih berupa fisik, misalnya arsip fisik. Terus pengen digitalisasikan gitu ya, itu kan harus di entry. Memang banyak, tapi kalau misalnya kalian bisa meng-entry data itu, kenapa enggak? Kan itu bisa jadi sebuah karya juga ya. Nah, terus apa lifestyle? Nah, coba kita dilihat di lifestyle juga ada. Gaming. Wah, bayangin. Udah nge-game, hobi, Pak. Udah itu dapat duit ya. Wah, kalau sekarang apa istilahnya apa, cuan ya. Wah. Yang penting ada cuannya, Pak. Ya gitu ya katanya. Kalau kata anak-anak sekarang ngomongnya cuan katanya. Nah, ini gaming. Ada beberapa mahasiswa di Bina Insani juga yang ketika saya kuliah itu ngajar, tiba-tiba, Pak, saya izin, Pak, ada jadwal game streaming. Oh, kayak bener dah. Jadwal gaya game streaming gitu ya. Berarti artinya apa? Nah, game aja bisa jadi karya, bayangin. Ya, jadi ini harus dibuka nih, wawasannya open mindset ya. Mindsetnya harus mulai di open nih. Jadi berkarya itu tidak harus yang memang rumit gitu ya, terus melihat orang melakukan apa terus kita nggak bisa, bukan gitu, tapi lihat ke diri sendiri, bukan lihat dari orang lain ya. Nah, ini kita
sukanya apa nih? Ya udah kita jalanin gitu ya. Dan alhamdulillahnya di dunia yang sekarang ini, apapun yang kita jalanin ini bisa menghasilkan gitu, anehnya teh. Tok dulu jalan-jalan, ada nggak yang jalan-jalan dikasih duit? Nggak ada, yang ada juga boros ngeluarin duit ya. Zaman sekarang jalan-jalan bisa ngasilin duit. Dulu makan-makan, yang ada apa? Bingung siapa yang mau bayar. Saling tunjuk, lu yang traktir ya? Oh jangan dong, yang ulang tahun, nah, misalnya gitu. Pagi kalau lagi ngedate ya, bingung tuh ya cowoknya. Kalau ceweknya pesannya banyak maksudnya. Aduh, keluar bandar gitu ya. Tapi apa sekarang? Makan, oke lah bareng pacarnya, itu oke. Terus makan, kalian bikin konten, di videoin, terus kalian review gitu ya. Makanannya itu bisa menghasilkan juga jadi uang. Nah, itu jadi karya. Konten itu kan karya. Gak semua orang bisa bikin konten. Gitu ya. Tuh kan ini traveling. Data traveling dia dibayar coba. Jadi artinya kalian khusus traveling ya. Antar-ngantar orang main ya. Nah, atau enggak kalian main sendiri, kalian videoin ya, bikin vlog gitu ya. Jadi sebuah konten karya juga. Ya, art ya, bisa melukis atau membuat patung atau apa, membuat gambaran-gambaran sketch gitu ya, juga bisa. Nari ya. Nah, belajar nari ya. Kalau Mas Habibie biasanya belajar silat mungkin ya Mas Habibie ya. Di videoin mungkin bisa tuh Mas Habibie ya. Gimana cara silat yang benar? Kuda-kuda yang baik yang seperti apa? Misalnya ya, mainin pisau biasanya Kak. Oh, Habibie ya. Kak Habibie itu luar biasa ya. Multi talenta juga itu dia. Trending. Nah, ini trending ya, banyak dia nonton taxation ya, karakter animasi ini yang trending. Artinya apa? Nah, saya di sini coba membuka apa ya? Wawasan ya, lalu membuka mindset teman-teman semua yang masih muda gitu ya. Yang kalau kata Bung Oma itu yang muda itu yang berapi-api gitu ya. Nah, tolong yang berapi-apinya ini diarahkan ke hal-hal positif gitu. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan ya. Nanti kita sharing lebih lanjut ya. Oke, itu tentang Fiverr. Ini baru Fiverr loh ya. Belum lagi yang lain, misalnya apa nih? Oh, ini ada freelancer. Freelancer juga sama, mirip ya. Tuh, logo desain $30 USD dalam 1 hari. Ya, ada juga yang mobile design $600 dalam 4 hari. Nah, ini package desain itu kayak gini ya. Package desain itu bikin kayak botol, desain kardus misalnya ya. Desain packaging lainnya dalam bentuk plastik atau apa, misalnya snack gitu ya, desain. Website ya, bikin website $150.000 dalam 1 hari. Nah, web desainnya Illustrator bisa, WordPress juga bisa ya, nggak usah ngoding tuh ya, cuman bikin WordPress saja. Terus apa gini, bikin kaos ya, yang suka bikin desain kaos. Nah, anak-anak SMK SMA kan sering tuh ya kalau bikin kaos kelas, jaket kelas ya atau apa. Nah, itu jadi potensi deh. Siapa tahu nanti jadi pengusaha konveksi atau desain untuk clothingan gitu ya. Itu bisa ada. Dan semua bayarannya biasanya US dollar ya kalau di tempat-tempat platform kayak gini. Karena kliennya itu bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia gitu. Nah, ini banyak sekali. Tadi saya salah satu kontak untuk salah satu mahasiswa saya itu belum balas itu waktu tadi ya. Nah, itu penghasilan utamanya sekarang dari freelancer ini. Oh, dia gerak di desain ya, desain produk kayak gini ya. Lalu desain interior ya untuk 3D-nya. Nah, kayak gitu. Luar biasa tuh. Oh, banyak lihat tuh. Di dunia finance bisa, hukum bisa ya. Wah, banyak sekali di sini tuh. Inilah pilihan-pilihan karya atau bidang keahlian yang bisa kalian tawarkan. Ya, teman-teman apa nih bisanya apa? Ya, walaupun hal kecil, nah, bisa di sini. Ya, bisa jadi sebuah apa ya, platform atau media untuk teman-teman maksimalkan gitu ya. Gitu. Coba kita lihat apa lagi ya. Masuk ke materinya ada lagi nggak? Contohnya tadi medium, misalnya contoh medium nih.
Nih, Medium itu isinya kayak gini ya. Ini teman-teman bisa ngasih tahu project-nya apa. Terus kalian bisa ceritain nih, tuh. Ngerjain project itu ngerjain apa aja sih gitu ya. Nah, kayak gini tuh ya dijelasin, ditulis gitu ya. Kalau yang sekolah atau yang kuliah kan suka dikasih tugas tuh sama dosennya ya. Tugas apa? Bikin website misalnya. Nah, ceritain di sini nih. Ceritain nih, bikin website apa, terus oh saya bikin desainnya seperti ini. Itu kan portofolio. Tuh, jangan salah, tugas itu kan bisa jadi portofolio. Ikut lomba juga bisa jadi portofolio. Bener nggak? Pernah nggak ada yang bingung? Aduh, saya kan baru lulus, belum ada pengalaman. Kalah dong sama yang pengalamannya 2 tahun, setahun, 5 tahun, ya nggak? Nah, senjata portofolio itu adalah digunakan oleh fresh graduate. Fresh graduate itu adalah ini, ya, portofolio. Betul nggak, Mas Habibie? Mana Mas Habibie ini? Ya Pak. Ya Pak. Ini salah satu saksi hidup nih ya. Dimulai dari portofolio ya. Portofolio. Sekarang di mana Mas Habibie kerja? Saya di Line Parcel Pak, kerja, Pak, sebagai product designer. Oh, sebagai product designer. Tadi betul ya, diawali dari portofolio ya, betul ya? Iya betul Pak, dari portfolio awal. Oh iya ya, ikut lomba di portofolio ya. Terus apa lagi? Nih kalau nggak percaya nanti kita lihat ya di profile-profilenya. Nah, itu di Medium. Lalu di Dribble juga ada, lalu di Instagram ada ya, banyak. Nah, ini Shutterstock ya. Nah, Shutterstock isinya foto-foto semua tuh. Ini kan hasil foto. Kita bisa memaparkan hasil shoot kita ya. Tuh. Habisnya kan fotografer itu punya sense of art-nya beda-beda ya. Nah, style art-nya beda-beda. Iya tuh. Takut. Tuh, sharing karya. Ya, setidaknya kalau ada yang beli juga, teman-teman bisa apa ya, kalau udah passion itu bukan masalah uang lagi sebetulnya. Tapi lebih ke wah gila karya gua ini. Wah gitu. Ya, kebanggaan tersendiri gitu ya bikin karya itu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita apa namanya pupuk dari sekarang ya, mumpung masih muda. Jadi nanti ketika teman-teman udah senior ya, udah lanjut usia, nanti udah punya anak, udah cucu, udah punya keluarga. Nah, ini cerita manis nanti nih, ya enggak? Wah, ini karya ayah nih, karya ibu nih dulu nih. Luar biasa. Gimana nggak bangga itu anaknya. Nah, kan jadi vibe positif ya terhadapnya buat keluarga kita juga. Gitu. Oke, kita lihat lagi materinya. Terus, nah, mereka yang sudah melakukan. Nah, kita nih banyak yang sudah melakukan itu ya. Pertama di YouTuber ada Build Angga Rizky waktu itu ya. Nah, ini sampai sekarang udah banyak sekali karya-karya yang disampaikan di sini dan banyak sekali kelas-kelas gratis yang dia tawarkan. Artinya bukan lagi karya itu bukan lagi patokannya sebagai materi ya, materi atau uang, tapi lebih bagaimana karya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain kan gitu ya. Jadi ilmu yang teman-teman dapatkan di kuliah, di sekolah, itu tidak hanya jadi ilmu yang cuman dipendam aja gitu ya. Tapi jadikan ilmu yang teman-teman punya itu ilmu yang bermanfaat gitu. Karena itu yang akan insya Allah nanti dihitung di akhirat ya. Nih, hobi misalnya apa? Aquascape. Ada tuh cara bikin aquascape ini aku aja ya aquascape. Tuh, contohnya ya. Ini banyak sekali konten-konten yang memang yang nggak harus juga akademisi gitu ya. Tapi konten-konten hobi kita pun itu bisa jadi konten gitu ya. Nah, apa hobinya apa BMX atau misalnya graffiti, aquascape, apalagi banyak ya hobi-hobi itu yang teman-teman punya. Main game misalnya tadi jadi game streamer, nah bisa. Nah ini kan muncul Mas Habibie di sini ya. Oh, ini salah satu mahasiswa Bina Insani yang punya karya dan karyanya dipublish di media internasional, bayangin. Nah, ini Mas Habibie di Dribble ya. Dia seorang tadi sekarang jadi product designer. Ini karya-karyanya semua di sini. Ya.
saya kasih cap dulu ya di sini. Karena ini mahasiswa. Nah, teman-teman yang dari SMK, jangan ragu ya, silakan. Nanti kalau misalnya mau apa namanya bersharing, tukar cerita, sharing pengalaman, nanti main-main ke kampus Bina Insani University ya. Nah, sini banyak mahasiswa, misalnya contoh beberapa saja, masih banyak yang diam-diam nih ya. Saya juga sedang mencari potensi-potensi yang memang mahasiswa ini punya karya atau apa ya. Nah, kita mulai sokong, kita mulai publikasikan ya, supaya teman-teman bisa punya portofolio yang memang diakuin. Karena kalau misalnya disimpan aja kan orang lain kan nggak tahu. Terus orang lain tahu dari mana kita punya portofolio atau punya keahlian itu dari mana kan nggak tahu ya. Misalnya saya chef, saya udah dari bintang 5 hotel di mana-mana saya chefnya. Apa buktinya? Nah, kalau nggak ada portofolio gimana? Apa yang mau dibuktikan? Betul nggak? Contoh satu. Nih ada lagi, ini juga mahasiswa Bina Insani juga ya, Alfian, sama. Dia di model 3D, terus di UX designer juga, sama ya. Nah, ini adik kelasnya Pak Habibie tadi nih, ya nggak? Mas Habibie punya adik kelas, adik kelasnya punya adik kelas lagi nih ya. Nah, ini sama ya, karya-karyanya dicantumkan di ini, coba kita lihat ya, live-nya. Nah, ini punya Mas Habibie ini ya. Kalau main-main di dribble nih ada Bekasi, betul ya di Bekasi ya Mas ya? Iya Pak, di kelas. Nih lihat lu ya tingkat ya karyanya. Mas Habibie masukin nggak karya yang pertama kali? Maksudnya biar teman-teman lihat nih karya pertama kali. Kali itu di bawah, paling bawah sendiri. Nih lihat perubahannya ya. Kalau teman-teman perhatikan perubahannya dari mulai pertama upload sampai sekarang. Lihat dari sini hanya seperti ini ya. Terus ini ya, saya masih ingat nih waktu itu dia nge-share ini ke saya nih ya. Yang ini nih, yang Dota Apps. Iya. Nah, tuh mulai. Kok semakin atas semakin bagus gitu ya. Artinya apa? Nah ini kan nggak tiba-tiba langsung upload yang bagus. Dari mulai karya yang memang pertama kali dibuat, ya, yang penting pede aja, ya nggak peduli amat ya, upload aja. Emang kita makan dari omongan orang lain, benar nggak? Emang kita kan berdiri dari diri sendiri, ya nggak? Nah, lihat upload dari sini mulai pede. Masa sih kayak gini evaluasi, ya nggak? Oh, ini kayaknya kurang ini, evaluasi, bikin lagi karya, evaluasi lagi, karyanya semakin banyak. Nah, kalau ada perusahaan yang butuh UI UX designer, product manager atau apapun itu tentang di dunia ini, itu kan tinggal kita kasih linknya. Ini Pak, portofolio saya. Udah, HRD-nya ngelihat ini gimana? Wah, udah nggak usah banyak tanya, hire langsung ya. Nah ini bekal nih buat teman-teman, jadi bermanfaat karyanya ya di teknologi, menggunakan itu teknologi itu. Nah akhirnya apa, dengan bantuan teknologi karya-karya kita bisa dikenal sama banyak orang, sehingga orang-orang lebih mudah mengenali kita gitu. Oh kalau Habibie itu seorang UI UX entusias. Nah itu kan personal branding ya. Terus kita lihat lagi tadi siapa nih, punyanya Audi. Ini punyanya Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi juga ada nih ya. Tuh, ini karyanya di bawah kan, sama juga. Wah, nih rajin ngasut nih kayaknya. Oh ya. Tanya ini di Instagramnya juga ada ya. Dia bikin namanya Asal Desain. Nah, ini kan karya. Ya masih muda, masih kuliah, sambil kuliah. Ini Mas Habibie, Mas Fauzi ini masih pada kuliah semua. Mas Habibie sekarang di semester 6, Mas Fauzi sekarang di semester 2 malah ya. Masih semester 2 tuh. Terus ada lagi, nah ini Mas Alfian juga sama, mahasiswa Bina Insani juga ya. Tuh upload juga karya-karyanya. Pede aja, ya nggak, bisa ngeredesain, bisa ngedesain awal ya. Apa yang kita bisa, ya masukkan. Ya tuh, ya pede aja.
Tapi dari sini orang lain bisa lihat ya. Oh, ini lagi skripsi sekarang ya. Jadi di beberapa tingkatan di mahasiswa di Bina Insani itu punya beberapa punya karya ya. Ini baru yang saya tahu nih. Saya yakin masih banyak lagi nih yang belum tahu karena ada juga yang tadi game streamer ya. Itu ada Renaldi anak 19 juga tuh ya. Mas Habibie mungkin tahu ya. Itu masih banyak sekali yang bisa kita gali ya melalui teknologi-teknologi ini ya, media yang memudahkan kita untuk men-share ya, membagikan karya-karya kita atau membagikan ilmu-ilmu kita yang kita punya gitu ya. Nah, jadi itu juga bisa lewat sini gitu ya. Gitu. Sip. Oke. Nah, kita balik lagi sini, saya yakin banyak sekali bahasan. Ini kayaknya waktunya sudah mulai menipis ya. Nah, ya di sini kata Bung Karno, 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda itu bisa mengubah dunia. Dan teman-teman pemuda-pemudi Indonesia ya yang hari ini sudah mendengarkan beberapa sharing yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa membebaskan pola pikir yang sebelumnya mungkin masih itu-gitu aja gitu ya, jadi lebih luas wawasannya. Yang tadinya mungkin masih belum pede men-share karya-karyanya bisa jauh lebih pede lagi. Karena apa? Karena orang-orang terdekat kita ya, terdekat saya gitu, terdekat teman-teman itu juga sudah banyak yang sudah mulai bergerak ke arah sana gitu ya, berkarya dan membagikan karya-karyanya supaya bisa bermanfaat buat kita dan buat orang lain gitu ya. Mungkin itu aja dari saya, Mas Habibie, yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini. Jika nanti ada yang mau bertanya, silakan, nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya. Gitu. Saya serahkan kembali lagi ke Mas Habibie. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak atas penyampaiannya. Ya, nah nih untuk pemateri ya, untuk materi kali ini gimana nih? Untuk banyak banget yang di-share ya dari ada dari portfolio, habis itu apa aja tempat-tempat yang bisa menghasilkan. Mungkin itu sih ya paling lumayan insight ya tadi. Ada yang 4 web yang bisa ngasilin duit ya selain. Jadi nggak cuman belajar, kita juga bisa belajar sambil nyari uang. Gitu sih kira-kira. Kalau dan selanjutnya ya, untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab nih. Sesi tanya jawab ini bisa kalian tanyakan langsung lewat bisa raise hand atau langsung open mic aja ya. Itu sih kira-kira. Boleh silakan yang mau bertanya, boleh ditanyakan terkait tadi materi yang di-share sama Pak Rudi ya. Oke. Ini saya beruntung. Beruntungnya ngisinya moderatornya bisa jadi saksi hidup nih. Baru tadi saya WA Habibie ya subuh-subuh. Dia moderator, luar biasa. Oke, mangga silakan. Yang mau bertanya boleh silakan. Itu ada Pak Rudi yang akan menjawab terkait seputar tadi platform aplikasi yang menghasilkan itu kira-kira. Ayo, siapa yang bertanya? Boleh silakan tanya, nggak usah malu-malu. Ini masih malu-malu cat. Saya cat gitu ya. Tapi gimana Mas Habibie selama ini? Nah, ini sambil nunggu yang bertanya nih ya. Saya mumpung ada Mas Habibie nih. Nanti susah lagi ketemunya, sibuk banget dah soalnya. Iya, alhamdulillah. Oke. Mas Habibie gimana itu dulu awal-awalnya itu kok bisa begitu? Biar teman-teman bisa jadi dapat insight itu, inspirasi untuk memulai ibaratkan. Oke. Kalian ya, Mungkin yang nanya. Oke. Mungkin izin share juga, share pengalaman mungkin.
mungkin buat teman-teman di sini. Untuk awal dulu mungkin saya lewat dari Instagram untuk share-share desain UI UX gitu ya, share desain aplikasi. Dari awal pertama di Instagram, masuk ke tadi yang baru dibilang dari Dribbble. Dari Dribbble, habis itu Dribbble konsisten selama kurang lebih satu tahun lebih lah sampai sekarang. Nah, mungkin untuk dari desain-desain di situ, dan untuk bisa dapat dapat mungkin istilahnya hasilnya itu, untuk saya sendiri biasanya dapat di Dribbble dan LinkedIn gitu. Jadi kebanyakan kita nggak hanya nge-share doang, jadinya kita nggak hanya nge-share sebuah portfolio desain, tapi kita bisa dapat klien dari tempat tersebut gitu. Nah, dari itu mungkin di sini kalau misalkan ada internet bisa belajar dari UX atau mungkin materi-materi yang lain, bisa tidak hanya UX doang gitu. Kalau minimal sih ketika mau share sesuatu, mau apapun itu, usahakan konsisten gitu. Itu kalau misalkan apapun yang konsisten, menurut saya bakal menghasilkan dari awal gitu. Dari awal sih emang gak dapat apa-apa, tapi selama ngasih sebuah share karya apapun hasilnya karya. Kalau di basic saya di desain, di UI UX design, itu saya nge-share karya terus. Alhamdulillah udah ada sedikit hasilnya gitu. Mungkin itu sih Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Nih, soalnya moderatornya bisa men-sharing juga menurut saya gitu ya. Wah, ini ada yang nanya nih kayaknya Mas Habibie. Makasih Mas Habibie. Wah, ini mudah-mudahan jadi inspirator ya buat yang lain. Oke. Kalau dari Mutiara Ella Tulsi, terima kasih untuk sharingnya. Saya Mutiara yang bertanya, memang kita harus ambil start untuk berkarya, ada nggak sih Pak tips untuk bikin kita tuh lebih pede gitu? Karena kadang walau melakukan hal yang disuka dan udah riset dan lain-lain, tapi tetap nggak pede gitu. Nah, ini memang penting ya, pede ya. Nah, ini Mutiara dari mana ini kalau boleh tahu? Boleh open mic aja nggak apa-apa, atau di chat. Oh, SMK Mutiara 17 Agustus Bekasi Utara. Oke, luar biasa ya. Oke, Mutiara, untuk PD ya, PD ini memang perlu di apa ya? Diuji nyalikan gitu ya, dinyalikan ya. Kalau tips dari saya sih, kalau saya prinsipnya orangnya bodoh amat ya. Jadi ibaratkan bodoh amat tuh bukan berarti kita nggak peduli sama yang lain gitu, tapi lebih ke tadi nanggulangin rasa pede kayak gitu. Jadi kalau misalnya tips dari saya sih, ketika misalnya kita punya karya, punya sesuatu yang ingin kita share, terus kita nggak pede, nah konsep bodoh amat ini ampuh banget sih menurut saya. Udah bodoh amat, pede aja gitu, maksudnya upload aja gitu. Nanti kalau misalnya ketika upload itu banyak reaksi juga, itu pasti ada ya, maksudnya ada yang pro dan kontra gitu ya. Nah itu biarin aja, bodo amat aja gitu. Maksudnya karena gini loh, ketika kita berkarya itu pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Itu mah hal biasa banget lah, hal biasa banget gitu. Tapi yang paling penting tuh kata Mas Habibie tadi, konsisten. Jadi kalau kita udah gini, terus juga kita banyak main di komunitas juga ya, komunitas cara tanya-tanya nih kalau misalnya tentang passionnya atau sukanya apa gitu ya. Nah, cari komunitas yang punya kesukaan sama. Nanti di situ kita bisa sharing dan bisa evaluasi. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk PD-nya sendiri, udah bodo amat aja gitu. Karena kalau kita nggak ngalahin itu, karena musuh terbesar itu diri kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Ya, jadi kalau misalnya kitanya bisa ngalahin itu, bodo amat gitu ya. Nah, udah posting aja. Nah, itu nantinya bakal jadi habit. Nah, memang kalau kita bentuk habit itu nggak bisa sekali gitu.
Ya, kalau dilihat dari, nah sekarang nih kita Ramadan ini kan sebenarnya bentuk habit sebetulnya. Pola membentuk habit selama 1 bulan, karena bentuk habit itu kalau nggak salah yang saya pernah baca itu di bukunya Habit itu minimal 40 hari. 40 hari itu kita harus konsisten lakukan itu. Nah, insya Allah setelah 40 hari itu akan menjadi habit ke hari 41, hari 42 dan selanjutnya. Nah, awal mulai itu ya PD, karena PD itu di awal langkah pertama kita. Nah, intinya kalau saya sih dari saya udah bodo amat aja. Ya enggak? Gitu ya, Mutiara ya. Kalau banyak teori mah harus begini, harus begitu ya. Ah, sama. Kalau best practice-nya kalau saya pribadi ya udah bodo amat aja. Saya posting ya posting aja. Saya share aja. Sama itu memang karya kita nggak ngerugiin orang lain, ya kenapa enggak gitu ya. Kecuali kita nge-share sesuatu yang ngerugiin orang lain. Kalau enggak mah ya udah, ya enggak. Gas, ya. Ya, gitu ya Mutiara ya. Bisa ya. Semangat, semangat. Ini emang hobinya apa Mutiara? Oke, sama-sama. Saya sebenarnya dari jurusan multimedia juga, jadi kebetulan banget saya juga sedikit suka tentang desain-desain gitu sih. Di sekolah juga udah banyak belajarin. Oke. Mantap, berarti itu udah punya basic ya, tinggal memberanikan diri. Ya, jadi nggak usah takut sama, saya nggak pede atau nggak usah takut. Ya, ajar aja. Karena semua orang yang udah publish, yang udah berkarya itu, ya itu bisa melawan rasa takutnya tadi. Bodo amat aja. Karena kita terlalu banyak overthinking biasanya. Sebenarnya bukan nggak pede, tapi overthinkingnya itu. Aduh, nanti takut begini, nanti begitu gitu. Itu ya. Sip ya Mutiara ya. Semangat ya. Ya, terima kasih Pak. Siap. Oke, terima kasih Mutiara udah bertanya. Yang lain gimana? Kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak? Wah, ada lagi nih. Oke, ada Afriska Pasmala. Saya Afriska mohon izin bertanya, bagaimana cara membagi waktu kita dalam berkarya dengan waktu kita dalam tetap menjalankan tugas sebagai mahasiswa, agar kita tetap rutin atau rajin atau bisa dikatakan seimbang antara tugas kita sebagai mahasiswa dan upload karya seperti yang Kakak bilang tadi. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan buat Habibi kayaknya. Nah, ini soalnya lagi berkarya dan sambil kuliah. Nah, coba gimana Bi, sharing Bi. Oke. Jadi buatin saya yang Salah sharing. satu mahasiswa saya juga soalnya ini. Oke. Mohon izin Pak, udah sharing. Enggak. Mungkin jawab jawab dari pertanyaan Kak Afriska. Ya, kalau untuk bagi waktu sih, kalau dari pribadi saya biasanya yang paling urgent dulu yang dikerjain. Kayak contoh mungkin Kak Afriska punya tugas nih, tugas. Nah, sebisa mungkin tugas itu diselesaikan dulu beberapa, mungkin dalam seminggu ada tugas 5 misalkan. Nah, itu dikerjakan yang mau hampir hampir deadline-nya itu dikerjakan yang deadline-nya kira-kira sedikit lagi lah kira-kira. Nah, itu deadline tugasnya itu diselesaikan dulu, baru kita bisa fokus buat bikin karyanya itu sendiri gitu. Kalau untuk selama ini sih yang aku gunain sih kayak gitu ya, untuk bagi-bagi karya, terus habis itu sama bagi waktu sama ngerjain tugas. Karena emang sebenarnya nggak gampang juga buat ngebagi waktu tugas sama sama share karya. Balik lagi ke awal sih, ke konsisten tadi. Kalau udah niatnya kita mau si portfolio, terus juga tanpa ngilangin juga nih tugas kita sebagai mahasiswa, ngerjain tugas sama ngumpulin tugas. Ya, itu kita harus bisa buat komitmen bareng-bareng, komitmen sama diri sendiri sih, bagi waktunya gitu sih kalau dari aku sih. Gitu. Oke, mantap. Banyak ya, dari saya juga suka ngasih tugas ya Mas Bibi ya.
Alhamdulillah sih ya, masih bisa mengikuti gitu ya. Nah, itu bagus tuh ya tips dari Mas Habibie karena sudah melakukan. Sama sih juga kalau dulu ya waktu zaman kuliah gitu ya. Karena kalau saya dulu sambil ngasistenin ya, belum kuliah, belum ada kegiatan BEM kayak gitu ya, himpunan gitu. Nah, itu gimana baginya? Ya tadi betul, prioritas, mana yang prioritas yang utama. Karena kita nggak bisa ngeluh ya, karena itu apa namanya komitmen atau keputusan kita ya. Kita yang mutusin bahwa oh saya mau kerja nih sambil kuliah. Artinya kita udah tahu dong, pasti waktu kita bakal kebagi sama kerja sama kuliah. Jadi jangan ngeluh lagi, aduh susah main gitu ya. Tapi kalau main itu dalam agendanya ada, ya tetap masih bisa dibagi kok. Ya. Jadi kembali lagi ke diri Aveska-nya, betul. Aveska dari mana Aveska kalau boleh tahu? Aveska dari mana ya? Dari Kediri, Aveska? Kak. Dari Kediri. Luar biasa. Aveska dari Kediri. Siap. Nah, bagi waktu itu banyak kan kuncinya di diri sendiri ya. Jadi tidak ada alasan tidak membagi waktu sebetulnya. Bisa saja, karena waktu kita kan ada 24 jam. Oke, enggak. Ada lagi nggak kira-kira yang mau bertanya? Boleh, silakan bertanya. Halo, halo. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Lanjutkan lagi. Dari mahasiswa atau mungkin dari adik-adik SMK mungkin ya, atau SMA. Nah, ini silakan. Pagi-pagi kan belum ada takjil ya, harusnya masih ada nih. Mungkin masih pada bingung kali ya, cari ide ya, cari ide. Oke. Oke, mungkin kalau misalkan memang udah ada yang nggak ditanya lagi, boleh kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Sesi selanjutnya itu adalah sesi dokumentasi. Boleh silakan on cam ya. Oke. Boleh silakan on cam semuanya. Halo, yang di slide 1 nih masih ada yang belum on cam. Silakan on cam. Untuk slide 2 mungkin ya. Silakan on cam slide 2. Oke. Hitung ya, boleh hitung ya. 1, 2, 3. Oke, untuk di slide 2 lanjut 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya sudah selesai ya berarti ya dokumentasi. Dan kira-kira dari ketua pelaksana gimana? Oke, bentar ya. Ada kesalahan teknis sebentar. Oke. Berhubung ketepatnya lagi di toilet mungkin ya. Untuk sekarang terima kasih atas sudah menghadiri di pagi hari ini ya, dari acara dari awal pagi jam 8 tadi sampai jam 10 menjelang siang ini. Ya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas materinya Pak Ruli dan teman-teman yang sudah hadir, serta saya mohon maaf mewakili panitia
Apabila dalam acara ini banyak kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan karena pada dasarnya yang sebenarnya itu hanya milik Tuhan semata ya. Oke. Mungkin kalau gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.